Selamat malam teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel ini, di channel Taksol Horor. Malam hari ini saya mau cerita satu kejadian yang saya alami sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya, lebih 4 tahun lebih gitu ya. Jadi ceritanya begini. Oh ya, ini tentang kamar kos gitu ya, ceritanya tentang kamar kos. Terima kasih, saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya yang pertama dan sudah subscribe. Semoga juga terhibur dengan video-video berikutnya. Saya ucapin terima kasih untuk dukungannya gitu ya. Nah, ini adalah video saya yang kedua gitu ya, kedua selama saya awali ketika saya awal menjadi taksi online gitu. Singkat ceritanya gini, jadi suatu ketika itu ketika saya mendaftar jadi taksi online, kos saya yang lama itu tidak bisa untuk parkir mobil gitu. Jadi mau nggak mau saya harus cari kos yang baru gitu ya, cari kos yang baru yang bisa untuk parkir mobil gitu. Jadi tempat saya kos lama itu gang kecil dan bisa hanya dilewati motor. Jadi mobil itu harus parkir di tanah kosong yang kelompatan sekitar 4 rumah gitu. Jadi itu yang membuat saya nggak nyaman. Akhirnya saya putuskan untuk cari kosan yang baru gitu. 1 hari 2 hari saya dapat gitu ya, saya dapat satu kosan gitu. Rumahnya 2 lantai, bawah dipakai untuk ibu kosnya dan bapak kosnya sama anaknya. Terus yang bawah itu dipakai juga anak-anak kos. Ada 3 kamar termasuk saya, yang 3 kamar juga di atas itu lantai 2 3 kamar. Nah, singkat ceritanya siang itu saya masuk di kos itu. Jadi saya sudah bayar untuk 1 bulan ke depan itu. Saya bayar dan saya masukkan barang-barang saya di situ. Terus saya lanjut kerja dulu gitu, karena saya ada janjian kerja gitu. Nah, ternyata kerjaan saya itu sampai malam gitu, sampai malam, dan mengakibatkan saya nggak bisa bersih-bersih di kamar itu, dan saya tidur di tempat teman saya gitu. Nah, hari keduanya siangnya itu saya bisa balik ke kos yang baru dan saya tinggal narik, tapi malamnya saya bisa pulang gitu ya, saya tinggal di sana. Lah, gambarannya seperti ini dulu teman-teman ya. Kosnya itu tengahnya itu ada ruang tamu, bukan ruang tamu ya, ruang keluarga gitu, tapi besar gitu dan tinggi gitu, plafonnya itu tinggi gitu. Nah, di tengah-tengah situ itu ada, di depan kamar saya itu ada meja besar gitu yang dia biasa dipakai untuk anak-anak itu ngumpul di situ sambil makan gitu, sama tamu-tamunya, sama saudara-saudaranya ibu kosnya itu ada di situ gitu ya, di meja itu. Nah, kamar saya ada di paling belakang, yang agak ke belakang, dan itu ada berbatasan dengan kaca besar gitu. Itu di belakangnya itu tempat nyuci baju gitu ya, ada mesin cuci, disediain mesin cuci, dan tempat jemuran itu di belakang gitu. Nah, di malam yang kedua itu keanehan itu terjadi gitu ya. Jadi waktu itu saya tidur biasa gitu. Di tengah malam itu sekitar setengah 12-an, jam 11 itu
kayak ada sosok gitu ya, kurang gede besar gitu, lebih gede dari saya, itu nindih saya gitu ya, menindih dada saya sampai gelagapan itu ya. Kalau orang bahasa Jawa itu gelagapan atau megap-megap itu ya, gitu. Kayak saya itu kayak mau mati gitu ya, mau dibunuh gitu ya, mau mati gitu, tindihin gitu. Jadi saya nggak bisa nafas, badan itu rasanya kaku-kaku semua, nggak bisa gerak gitu. Akhirnya ini apa namanya, saya sebisa mungkin itu teriak gimana caranya itu, akhirnya bisa lepas gitu. Wah tindian. Jadi waktu itu saya hanya bilang wah tindian aja ini gitu. Nah berikutnya, dalam satu malam itu saya mengalami tindian itu selama 5 kali. Duan itu menguras tenaga saya sampai saya itu kayak mau sakit itu ya, kayak mau sakit, kayak mau mati gitu rasanya itu. Bayangin, teman-teman bisa bayangin kalau orang tindian dalam satu malam itu bisa 5 kali. Itu kayak apa gitu ya, saya apa gitu. Tapi saya cuek waktu itu, hanya berpikir oh ini hanya tindian aja gitu. Di hari ketiganya saya nggak tidur di situ. Hari keempatnya baru saya tidur lagi di kosan itu yang baru. Malam itu juga saya tindian lagi selama 3 kali. Wah ini ada apa sih kamar ini, saya bilang gitu dalam hati ya. Ini kamar ada apanya sih ini, kok kayak ada orangnya di dalam kamar gitu. Kayak ada apa ya, penampakan bukan, saya hanya samar-samar waktu itu pas tindian aja melihat sosok gitu yang tinggi gede itu menindih saya, tapi tidak yang berbentuk jelas gitu ya kayak orang gitu, enggak, tapi seakan-akan di kamar itu ada orangnya gitu, ada makhluk lain gitu selain saya gitu. Di hari yang keempat itu paginya setelah subuh itu saya mandi bersih gitu, keramas, saya mandi bersih. Akhirnya saya sembahyang, saya doakan itu kamar itu sebisa-bisanya. Kamar itu saya keplak-keplak apanya itu ya, temboknya gitu ya. Temboknya itu saya keplak-keplak, plak gitu. Ayo minggat sana, pergi sana. Aku mau tidur di sini, aku mau kerja, jangan ganggu. Ini buat jalan rezeki ya gitu. Sama saya usar-usar gitu ya, tahu ya, usar-usar itu temboknya diusar-usar gitu. Ayo minggat, saya pergi sana. Nah karena itu apa, menurut saya ya kayak orang berdoa tapi dengan tindakan gitu ya, tidak mengusir. Saya nggak mampu untuk, saya nggak ngerti tentang apa orang pintar gitu yang ngusir apa itu, enggak. Saya hanya seperti itu keyakinan saya gitu. Singkat ceritanya hari kelima keenam itu nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada apa-apa. Jadi keanehan yang pertama itu yang terjadi di kamar itu karena saya apa namanya, tindian itu tadi. Nah yang kedua, kejadian yang kedua itu seperti ini. Kejadian yang kedua itu seperti ini. Saya janjian dengan teman saya untuk pergi gitu ya, nongkrong gitu ya. Di harinya saya lupa, pokoknya setelah kejadian itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi ceritanya saya masih narik, saya janjian udah ketemu di kosan aja. Saya pakai, nanti keluarnya pakai mobil apa motor gitu. Motor aja pak, pakai motorku. Nggak usah pakai mobil, ntar parkirnya susah. Ya udah kita boncengan aja gitu. Nah, waktu saya belum sampai rumah, belum sampai kos, teman saya itu sudah sampai di kos gitu. Nah, dia itu, Pak saya nunggu di luar aja, masuk aja, saya bilang gitu, masuk aja di kosan, di teras, di itu ruang tamu apa yang ada kursi-kursi di teras. Enggak Pak, saya di sini aja, nunggu masuk aja, nggak enak dilihat ibu kosnya. Enggak Pak. Nah, udahlah, saya nggak mau debat. Akhirnya saya berangkat sampai ke kosan, saya masuk parkirin mobil, saya mandi, beres.
Akhirnya saya berangkat gitu ya. Saya berangkat. Teman saya ini saya dedes itu, kenapa nggak mau masuk kosan gitu. Nggak apa-apa. Wong nganu kok nggak apa-apa gimana. Ya akhirnya dia nyerah gitu ya, karena saya mendesak itu dia menyerah. Tadi itu saya lihat sesuatu Pak di lantai atas gitu. Lihat apa? Nggak tahu. Kayaknya kayak apa gitu. Nggak tahu gitu. Ya saya nggak mau debat, nggak mau apalah. Tapi yang jelas itu bukan manusia Pak gitu. Kok kamu tahu gitu? Iya Pak, bukan manusia itu gitu. Nah di situ bla 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 bla. Akhirnya kami pergi di situ. Nah itu keanehan kedua itu di situ. Tapi yang lihat teman saya gitu ya. Yang lihat teman saya. Terus yang ketiga itu saya pulang waktu itu masih sore, belum sampai maghrib itu, belum sampai maghrib. Jadi ibu kosnya itu ada dengan anak-anak kos itu yang ada di situ itu ngobrol-ngobrol di meja yang saya ceritain tadi ya. Di meja itu, nah, saya masuk, permisi saya mau lewat, saya mau masuk gitu. Oh ya Pak, nggak apa-apa, masuk aja gitu. Nah, karena kamar saya itu ventilasinya kurang, dan saya waktu itu masih sore itu panas, saya belum beli apa ya, ini kipas angin gitu ya, belum beli kipas angin. Akhirnya saya ini apa namanya, buka sedikit pintunya itu saya buka sedikit. Nah, samar-samar tuh saya denger gitu. Tuh lihat tuh, masnya aja yang masuk di situ, tidur di situ aja aman gitu. Enggak takut. Wong dia imannya kuat gitu. Hah? Saya denger itu di dalam kamar tuh, oh ini kamar ada apanya gitu. Akhirnya saya ini apa namanya, oh ya udahlah gitu. Ini pasti ada apa-apa ini dengan kamar ini. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, waktu itu siang-siang saya tanya sama anak kos gitu ya. Waktu itu ketemu ada anak kos. Jadi anak kosnya itu saya tanyain, bro, kamar kos ini ada apa sih di kamarku itu? Kok kayaknya nggak enak. Saya waktu itu hanya bilang gitu ya, kok nggak enak gitu. Wah nggak tahu mas, nggak tahu pak itu. Wong setiap ada yang mau pakai itu kamarnya itu nggak pernah jadi pak gitu. Udah di DP, udah dicat ulang, itu selalu nggak pernah jadi pak gitu. Baru bapaknya ini yang masuk di situ gitu. Kami pun juga heran kok bisa apa sampai saat ini masih bisa tidur di situ gitu. Lah emangnya ada apanya di kamar itu? Nggak tahu, kami nggak tahu, tapi kejadiannya seperti itu. Hanya kamar kos itu yang nggak pernah laku gitu. Itu berikutnya ya, keanehan itu gitu. Nah, berselang beberapa 1 bulan lewat, hampir mendekati bulan kedua, itu di minggu-minggu terakhir bulan kedua itu yang waktu saya harus bayar, tanggalnya bayar gitu. Jadi malam itu saya putuskan untuk pulang gitu ya. Saya putuskan untuk pulang di kos lebih awal gitu. Tapi awalnya itu maksudnya gini, sekitar setengah 12, karena kalau jam 12 kampung itu di portal gitu, jadi saya nggak bisa masuk. Saya kalau warga situ kalau mau masuk ya harus sebelum jam 12. Nah kalau sudah di portal ya bisa masukkan mobilnya nanti jam setengah 5-an, waktu apa masyarakat di situ, warga situ itu sholat subuh itu, jadi dibuka portalnya gitu. Nah daripada saya nggak bisa masuk, saya pulang ke kosan.
kampungnya nyala semua, rumah-rumah warganya nyala semua, hanya hanya kosan itu, rumah kosan itu yang mati lampu, nggak ada listriknya. Aduh, ini apalagi, lampunya nggak ada, ini gimana gitu. Nah, saya pakai lampu HP, masuk di situ, masuk ke samping, lewat samping, begitu dari garasinya ibu itu lewat situ, ini ada suara anaknya kan masih kecil gitu ya, anaknya gitu, lari-larian. Oh, ada orang kayak gitu. Nah, tapi kok sepi gitu, hanya suara anaknya gitu. Begitu saya masuk, nah bapak kosnya itu baru telanjang dada, pakai celana kolor gitu, duduk di meja besar itu. Nah, ketika itu saya masuk ke kamar. Nah, tadi saya udah cerita ya, di antara kamar saya dan bagian belakang yang ada mesin cuci dan jemur itu kan dipisahkan kaca gitu. Nah, kebetulan saklar belakang sama saklar kamar itu jadi dua gitu, tapi berjejeran gitu. Nah, saya spontan, saya hidupin dua-duanya, cekrek gitu. Begitu nyala semua, jeng-jeng gitu, kagetlah saya. Hampir kayak kaget, kayak mau copot gitu ya jantungnya gitu ya. Karena kayak apa ya. Ini jadi ceritanya begini. Bapak kosnya duduk di meja itu, dekat meja, di kursi yang di meja itu. Ibu kosnya baru dimandiin sama dukun. Ceritanya begitu. Maaf ya, saya lelah sekali untuk ceritain ini ya. Jadi dimandiin dukun. Kalau teman-teman tahu, kayak film Susana ini ya. Jadi rambutnya terurai gitu, panjang gitu ya. Terus dia pakai kemben gitu ya. Saya nggak tahu, yang pastinya pakai dalemen lah, yang nggak bahas itu ya. Tapi kemben itu di bawah ketiak ini, dibelebet gitu ya. Itu sampai di atasnya payudara gitu ya. Jadi payudara nggak kelihatan, jadi kayak namanya kemben gitu ya, pakai jarik warna coklat itu kan. Nah, dia dimandiin sama dukunnya itu. Terus dukunnya itu ngambil sapu lidi, satu gebyok gitu. Sambil ibu kosnya itu dimandiin, itu digebyok-gebyok pakai sapunya itu gitu. Di badannya itu digebyok-gebyok. Jadi suaranya piak 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 gitu. Wah, ini apaan gitu. Nah, jadi gini, begitu saya melihat seperti itu, beberapa detik gitu ya, saya perhatikan gitu, wah kayak gitu. Lah, bapak kosnya ada di belakang saya. Saya masuk, ambil anduk. Saya kan harus cuci muka gitu ya, cuci muka walaupun nggak jadi mandi. Lihat kayak gitu, saya nggak jadi mandi, tapi cuci muka, sikat gigi gitu ya. Begitu saya keluar dari kamar ambil anduk itu, ibu kosnya sudah selesai. Itu bunganya itu, air kembang itu, yang kembang-kembangnya itu nempel-nempel di rambut-rambutnya itu, sampai di pundak-pundaknya itu terus jalan gitu ya, ibunya itu jalan gitu kayak orang bener, kayak film Susana itu, dia jalan. Aduh, ini apaan, saya gitu. Nah, begitu itu dukunnya manggil suaminya, saya nggak sebutin namanya ya, sini gantian kamu gitu. Begitu saya cepet-cepet cuci muka, sikat gigi, saya langsung masuk lagi ke kamar. Jadi prosesnya bapaknya kos itu seperti apa saya nggak ngerti. Cuman di dalam kamar saya nggak tidur, saya kunci, saya nggak tidur. Jadi gini, jadi kejadian itu kurang lebih jam 11:30 sampai jam 12-an itu lebih gitu ya, 12-an lebih itu. Nah,
waktu itu apa namanya, saya WhatsApp ke istri gitu ya, no ini aku nggak bisa tidur. Jadi siapa manggilnya no itu ya sama istri saya itu, no aku nggak bisa tidur. Tapi itu tidak dibalas istri saya gitu ya, cuman saya ngechat gitu itu. Maksud saya ketika saya ngechat, nah besok dijawab gitu ya sama istri saya gitu, ini kok ibu kosnya begini 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 begini. Saya ceritain gitu itu sampai banyak tapi nggak dijawab gitu ya. Akhirnya saya tidur di situ itu antara takut dan wah ini ntar apa yang di dalam kamar ini ada lagi nih ya gitu ya. Wah ini gimana gitu. Akhirnya ya bersyukurnya malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Cuman saya lihat seperti itu. Setelah paginya istri saya balasin WA saya. Masa sih kayak gitu Pak? Iya bener gitu. Nah, saya cerita bla 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 seperti yang saya lihat. Nah, selang 1 hari, saya nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin istri saya itu cerita ke ibu mertua. Jadi selang 1 hari itu saya ditelepon sama istri. Pak, kamu harus segera pergi dari kos itu. Gitu. Nah, emang kenapa? Yang di sini udah enak gitu. Enggak, katanya ibu, kamu harus segera keluar dari kos itu. Ya coba dikasih alasan yang jelas gitu. Jadi katanya ibu, kalau ada orang yang mergoki orang sedang ritual atau kalau bahasa Jawanya itu lelakon, itu bisa berbahaya bagi yang mergoki. Kamu dalam bahaya menurut ibu. Wah, karena saya nggak mau berbantah dengan orang tua, ya coba sebentar aku cari waktu yang tepat untuk ini pindah. Kan kosnya juga aku harus cari dulu gitu. Ya udah secepatnya gitu. Jadi pagi itu ketika ketemu dengan ibu kosnya sama bapak kosnya itu agak gimana gitu ya. Jadi sikapnya itu agak berubah gitu. Enggak nggak welcome lagi atau gimana gitu. Wah, apa bener yang diomongin istri gini ya gitu. Singkat ceritanya 2 hari saya cari kos, saya ditampung di kosnya teman saya gitu. Tapi belum tak bersihin Pak, gimana? Udah nggak apa-apa gitu, yang penting aku dapat dulu gitu. Nah 2 hari sebelum saya waktunya bayar kos, saya balik ke kosan. Saya balik ke kosan, waktu itu kosong itu, mobilnya bapak kos sama ibu kos tuh nggak ada. Terus ini saya tanya sama anak kos itu yang lain, ibu kosnya kemana? Baru mas cari dagangan, kalau bahasa Jawanya kulaan gitu ya. Kemana? Ke kota ini gitu. Wah, jadi pikir saya ini kesempatan ini, wah saya harus keluar dari sini gitu. Wah, singkat ceritanya saya telepon teman saya yang sering saya pergi itu ya, boncengan itu. Sudah kamu kesini cepet-cepetan bantuin aku pindahan gitu. Lah aku naik apa gitu, nggak ada motor. Ya udah kamu naik Gojek motor atau apalah yang penting sampai sini. Ya udah gitu. Saya packing, dia datang, akhirnya saya pindah di kosan yang baru yang di teman saya yang lain gitu. Nanti ada cerita lagi di kosan itu. Jadi saya waktu itu ketemu kos yang aduh gimana ya, serem-serem gitu ya. Tapi itu nanti cerita yang lain gitu. Singkat ceritanya sudah pindah di situ. Selesai pindahannya selesai. Akhirnya lewat WhatsApp ibu kosnya sama bapak kosnya saya kabari, Pak saya pindah dulu. Saya cari pindah, sudah dapat kosan yang baru, saya pindah. Jadi bulan ini saya nggak perlu bayar, nggak tinggal di sini lagi Pak bulan depan. Lah kenapa Mas?
saya alasannya gini lah, kalau jam 12 kampungnya di portal Pak, kalau saya pulangnya malam saya gimana, saya nggak bisa ini masuk gitu ya. Memang peraturannya kampung kayak gitu Mas, udah jangan pindah aja, tetap di sini gitu. Jadi kayak apa ya, bahasa Jawanya itu gondeli gitu ya, jangan pergi dari sini gitu. Wah ini saya dalam hati tambah, wah ini apa-apaan ini saya gitu, nanti ada yang serem-serem lagi nih saya lihat, saya alami. Akhirnya si bapak itu saya tolak gitu ya, dengan segala upaya gitu saya tolak. Tapi sebetulnya pindahan kosnya itu sudah selesai, cuman baru saya ngabari gitu. Nah jadi ceritanya begini teman-teman, kesimpulan yang saya dapat, kenapa kamar ini nggak laku, kamar ini saya ngalami yang serem itu, tindihan itu mungkin, tapi ini saya nggak mau berspekulasi ya, karena saya bukan orang pinter yang punya ilmu yang gini-gini, nggak, saya bukan seperti itu. Saya hanya polosan ya, apa adanya gini aja, hanya dengan iman aja lah gitu ya. Lah kesimpulan saya pribadi, kenapa kamar ini seperti ini, karena ada kaitannya dengan ibu kosnya dan bapak kosnya yang melakukan ritual itu, menurut saya. Jadi karena kamar ini sering kosong, lah mungkin upacaranya atau ritualnya dukun itu melibatkan hal-hal yang gaib-gaib atau apa, mungkin dia tinggal di dalam kamar itu. Tuh, menurut saya seperti itu. Jadi saya waktu itu saya berkesimpulan seperti itu, dan saya nurut dengan ibu mertua saya yang ngasih tahu udah lekas pindah gitu, karena berbahaya, nanti ada apa-apa dengan kamu gitu. Jadi coba teman-teman yang mendengarkan cerita ini mungkin bisa cari referensi yang lain. Bener nggak kalau ada orang mergokin gitu, itu bisa berbahaya berbalik gitu ya, atau terserang atau gimana gitu. Mungkin ada referensi itu, nanti bisa dibalas di komen gitu ya, oh bener Mas gini gini gini. Tapi waktu itu alasan saya hanya nurut sama ibu mertua saya gitu. Jadi singkat ceritanya saya pindah gitu. Jadi saya sudah nggak mengikuti lagi kos-kosan itu seperti apa, masih dikosin atau tidak saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya tinggalkan waktu itu, istilahnya kayak orang kabur tanpa pamit gitu ya. Tapi bayar itu kan karena bayar dulu baru masuk, bayar dulu baru bulan ke depannya gitu. Nah itu teman-teman cerita saya. Mungkin tidak bagi teman-teman, wah nggak, mana seremnya gitu. Ya seremnya itu ketika saya mau mati itu, rasanya mau mati yang tersengal-sengal gitu itu tadi. Dan ada sosok yang menindih saya itu gede gitu itu, tapi kayak orang gitu, tetap menurut saya kayak sosok manusia gitu. Tapi saya nggak lihat wujudnya seperti apa, mukanya seperti apa, enggak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dengerin ini apa, bisa membuat hiburan gitu ya. Oh ada kejadian ini seperti ini gitu. Jadi nanti ada beberapa cerita yang ke depan, tapi mungkin tidak besok ya, tidak langsung saya bikin, dimana ketika saya pindah di kos yang menampung saya itu seperti apa ceritanya, lebih serem lagi, lebih mencekam lagi, nanti di cerita-cerita berikutnya gitu. Terima kasih teman-teman, jaga ini ya, imunitas kita, jangan sampai jatuh sakit, jangan berkerumun, tetap protokol kesehatan supaya ini ya, wabah COVID ini cepat berlalu ya. Jadi ekonomi juga bisa berkembang lagi, bertumbuh lagi, bergerak lagi gitu ya.
Itu teman-teman, terima kasih buat malam hari ini. Saya mohon maaf ini saya agak tersengal-sengal ya ketika di dalam mobil ini kedap, tapi ini apa namanya, panas gitu ya, panas gitu. Jadi kalau tadi saya sempat hidupin AC-nya ya dingin, tapi saya takut kalau nanti ada suara bisingnya gitu ya, suara apa, noise-nya dari mesin itu, dari AC gitu. Itu teman-teman, terima kasih, selamat beristirahat, sampai ketemu di channel berikut, di cerita berikutnya.